Ya, maka itu dengan adanya Blood ini, maka untuk lebih mematangkan ya siswa-siswi kita, ya, sehingga di samping dia mendapatkan intelektualnya dan kemudian juga mendapatkan pengalaman, maka dengan adanya wawasan dan pengalaman inilah maka mereka lebih siap untuk ya berusaha untuk ke depan. Nah, adalah pengusaha benar. Hadirin yang berbahagia, tentunya nanti Bapak Gubernur akan meninjau dan akan melihat ya di sisi kiri kanan dan juga berada di depan, di samping aula ini akan ada expo dan juga ada stand-stand menarik yang akan kita saksikan bersama nantinya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang dalam acara launching dan expo Badan Layanan Umum Daerah SMK se-Sumatera Barat tahun 2022. Dan hadirin yang berbahagia, tentunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama yang terhormat Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyildi SP telah hadir bersama kita, dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak dan Ibu hadirin juga hadir Kepala OPD, hadir Ibu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, selamat datang Ibu, bersama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tadi juga hadir bersama kita Kepala Biro Pemerintahan dan juga Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan yang pastinya seluruh kepala SMK Negeri se-Sumatera Barat. Selamat pagi dan selamat datang jauh-jauh dari daerah tentunya sampai di Padang, kota tercinta di Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya sebagai ungkapan rasa bahagia, rasa senang hati kami menanti kehadiran Gubernur Sumatera Barat, kita akan saksikan bersama penampilan tari Pasambahan, persembahan dari SMK Negeri 7 Padang.
Pandang jauhlah dilayangkan, pandang dakiklah ditukiakan. Sasuai jo janji nadi ike, sasuai jo pandang nadi ukua. Makolah tibonyo kini, hari jo kutiko nanti-nanti. Dirandang-randang mamasa, dikirai-kirai kabanda, tatanggo ikan gulamo, dibilang-bilang diato, dicurai-curai di papa, disambahkan balah carano. Ramo-ramo tabang malayang, malayang kakoto tangga, banyaknyo ampe puluh hampe. Indahnyo carano alang kapalang, alah tibo di tengah tangga, tibo di lingkuang urang nan rape. Suguhan sirih di carano adalah ungkapan rasa bahagia, rasa senang hati kami menanti Gubernur Sumatera Barat beserta tamu undangan yang hadir dalam rangkaian acara launching BLUD SMK se-Sumatera Barat. Ungkapan rasa bahagia disuguhkan sirih di carano. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga acara ini pada pagi hari ini terselenggara. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Eko Saputra, adalah siswa dari SMK Negeri 2 Padang. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu kita akan saksikan bersama pemutaran video singkat profil Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri se-Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan bangga mempersembahkan launching Badan Layanan Umum Daerah SMK se-Sumatera Barat. SMK Negeri 6 Padang, SMK Negeri 2 Padang, SMK Negeri 9 Padang, SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, SMK Negeri 3 Pariaman, SMK Negeri 1 Padang, SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, SMK Negeri 2 Sawah Luntung, SMK Negeri 1 Lembah Gumanti, SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, SMK Negeri 1 Koto Baru, SMK Negeri 1 Payakumbuh, SMK Negeri 2 Payakumbuh, SMK Negeri 1 Bugua, SMK Negeri 2 Pariaman, SMK Negeri 1 Sijunjung, SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, SMK Negeri 4 Padang, SMK Negeri 1 Suliki, SMK Negeri 1 Pariaman, SMK Negeri 8 Padang, SMK Negeri 1 Sintu Toboh Gadang, SMK Negeri 1 Painan, SMK Negeri 1 Pasaman, SMK PP Negeri Padang, SMK Negeri 1 Ampe Angke, SMK Negeri 2 Luhur Basung, SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Hadirin berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andes Barlius MM. Kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang sudah hadir bersama kita, hadir Kepala Dinas, Kepala OPD se-Sumatera Barat dan Kepala Dinas DKP, ya Ibu, kemudian Ibu Kepala Biro Organisasi juga hadir, Kepala Biro Perekonomian, kemudian Kepala Biro Pemerintahan, kemudian tadi ada Pak Zardin, Kepala Biro Hukum. Nah, kali ya. Juga hadir Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota Sumatera Barat, hadir Pak Koordinator Kadisdik Sumatera Barat Kabupaten Kota, Pak Isra, Pak Datu Isra, dan Kadis Pasaman Barat Timur hadir lengkap. Kemudian Kadisdik Sawalunto juga hadir tadi. Ya, dan Sawalunto ya hadir Pak. Kemudian Damasalaya Pak Bobi juga hadir tadi. Ya, Pak Bobi hadir. Pak Kumbuh ya, mana Pak? Pak Kumbuh juga hadir. Si Junjung hadir. Ya Pak, mana Pak? Kemudian ada juga dari industri pemadaran hadir Pak Taufik dari PT Tekno Agung Makmur dari Semarang ini. Kemudian Bapak Ibu Kepsek SMK Sumatera Barat, khususnya yang 28 SMK yang sudah lulus BLUT dan 5 di dalamnya ada 5 yang sudah SK Pak Gubernur dan 23 lagi sedang proses. Juga para Kacabdin juga hadir, Kepala Cabang Dinas, Kepala Bidang PSMK Pak Ariswan. Kemudian hadirin hadirat ya dari SMK, tim SMK masing-masing, dan juga rekan-rekan media elektronik, cetak dan online yang bekerjasama dalam kegiatan ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa launching Badan Layanan Umum Daerah SMK se-Sumatera Barat. Nah, tahun ini ada target kita untuk SMK BLUT ini ya sejumlah 32 SMK. Tetapi yang sudah lulus, yang sudah diverifikasi ya itu adalah 28. 5 yang sudah di SK-kan, yaitu 23 tambah 23 yang sedang proses. Dan hari ini kita launching 5 yang sudah di SK-kan ini. Bapak Ibu semuanya, dan kita juga bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa kegiatan proses BLUT ini sudah berbulan-bulan rapat, ada verifikasi ke lapangan yang melibatkan ya tentunya adalah Kepala Dinas Pendidikan sebagai leading sektor, dan tim kita Biro Perekonomian, Organisasi Hukum, Bapeda juga, BPKD, Bapenda dan Inspektorat rapat dan sampai kepada verifikasi ke lapangan sesuai dengan aturan untuk proses BLUT itu. Saya
Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih atas dukungan, utama arahan dari Pak Gubernur untuk percepatan BLUT ini. Dan saya sendiri merasakan sejak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, ini menjadi kebutuhan. Karena setiap kali kita diaudit oleh inspektorat, oleh BPK, selalu saja masalahnya adalah uang pengelolaan SMK real industri itu, yang pembelajarannya sudah teaching factory, yang sudah betul-betul real industri, tentu menghasilkan uang. Hotel menghasilkan uang, Mart menghasilkan uang, Edobank menghasilkan uang, apalagi makanan, pakaian, boga, busana menghasilkan uang. Ini selalu dipertanyakan, uangnya dikemanakan? Ya, kita gunakan untuk pengelolaan hotel, apa dasar hukumnya? Jadi Bapak Ibu semuanya, sudah lama kebutuhan BLUT ini untuk SMK kita se-Sumatera Barat. Dan ketika payung hukum BLUT ini tidak ada, maka SMK langkahnya selalu tersendat-sendat, ya, akan memacu bagaimana real industri itu berjalan, menghasilkan uang. Tentu menghasilkan uang, hotel kita kelola dengan baik menghasilkan uang, itu juga menjadi penghalang karena selalu kita diaudit. Jadi dengan adanya BLUT ini, ya, ini sudah langkah maju bagi SMK se-Sumatera Barat. Kedepannya bisa lebih berkembang lagi, sehingga lulusan kita betul-betul bisa diterima di dunia kerja dan di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Ya, di DUDI pemerintah membuat program pemadanan. Sekarang kita sedang kerjasama dengan dunia usaha untuk batik. Ya, peralatannya sudah sampai di Padang. Seharga 2 kali 1,7 miliar. Dari pemerintah juga sudah datang. Akan menghasilkan batik industri. Tentu tidak mungkin disimpan-simpan saja di sekolah. Tentu harus dipasarkan. Nanti dengan BLUT ini sudah ada payung hukum ke arah itu, tidak masalah lagi. Tetapi yang paling penting nanti adalah pengelolaannya, karena dengan perubahan ini di sekolah-sekolah harus menyesuaikan. Guru-guru, kepala sekolah harus menyesuaikan, jangan ada tantangan pula. Nah, dulu kami praktek siswa hasilnya kue bisa dijual-jual saja, uangnya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang perlu dipertanggungjawabkan, karena tetap akan diaudit. Jadi enggak, artinya bukan berarti kita semau-maunya saja, tetapi ada ketentuan pertanggungjawaban keuangan. Saya himbau juga kepada kepala sekolah untuk menyesuaikan diri, guru-gurunya diajak menyesuaikan diri. Ya, semuanya dicatat sebagai pemasukan dari BLUT, tidak dibagi-bagi saja, tetapi dicatat dan dilaporkan, diaudit, tidak di masalah. Jadi Bapak Gubernur, kami laporkan latar belakang adalah untuk memperlancar pengelolaan TEFA Teaching Factory di masing-masing SMK se-Sumatera Barat. Kemudian agar SMK bisa mengelola keuangan sendiri secara fleksibel dan akuntabel, maka diperlukan sistem BLUT. Ini juga disampaikan oleh auditor, BPK, BPKP semuanya. Tujuan kegiatan meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam menciptakan berbagai macam karya yang memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar kerja, dan mampu memotivasi munculnya 100.000 entrepreneur milenial dari kalangan SMK. Karena potensial anak SMK ini akan menjadi pengusaha. Karena rumusnya rumusnya adalah BMW, ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Melanjutkan itu ndak pakaiannya SMK sebetulnya, tetapi ada juga yang melanjutkan, kita juga tidak bisa larang. Kemudian penguatan kelembagaan SMK. Anggaran dalam kegiatan ini dibiayai oleh
masing-masing SMK karena mereka sudah membuat dalam RKAS-nya. Waktu dan tanggal kegiatan hari Rabu dan Kamis 28 sampai 29 September 2022 pukul 8 sampai selesai, bertempat di aula dan lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat. Ada indoor, ada outdoor. Pamerannya ada di dalam, ada di luar. Jadi kita tampilkan karya produk dari SMK itu seperti apa. Jenis kegiatan yang ditampilkan dalam launching Blood SMKN se-Sumatera Barat yaitu kegiatan antara lain pembukaan seremoni oleh Bapak Gubernur dan seremonial pembukaan seperti ini. Kemudian penyerahan keputusan Bapak Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan sekolah menengah kejuruan Sumatera Barat Blood. Kemudian penyerahan hasil penilaian rekomendasi 23 SMK yang direkomendasikan sebagai calon SMK yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian pemberian hasil peserta launching Blood SMK Sumatera Barat dari 5 SMK negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan keputusan Gubernur nomor 500/571/2022 yaitu SMK 2 Padang, SMK 6 Padang, SMK 9 SMK Padang, SMK 3 Pariaman, SMK 2 Bukit Tinggi. Dari 23 SMK negeri Sumatera Barat yang direkomendasikan sebagai calon SMK negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di provinsi tahun 2022 yaitu dia ada 23 yang menyusul ya, yang sudah direkomendasikan oleh tim penilai yaitu SMK Negeri 1 Padang, SMK 4 Padang, SMK 8 Padang, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang, SMK 1 Pariaman, SMK 2 Pariaman, SMK 1 Sintok Tobogadang, Sintua Tobogadang Kabupaten Padang Pariaman, SMK 2 Lubuk Basung, SMA 1 Ampe Angke Agam, SMK 1 Pasaman Barat, kemudian SMK 1 Lubuk Sekaping, SMK 1 Bukit Tinggi, SMK 1 Payakumbuh, SMK 2 Payakumbuh, SMK 1 Pesisir Selatan, SMK 1 Ranah Pesisir Selatan, dan SMK 2 Lembah Gumanti, SMK 1 Sijunjung, SMK 2 Sawah Lunto, SMK 1 Kota Baru Damasraya, SMK 1 Sungai Rumbai Damasraya, SMK 1 Suliki, dan SMK 1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Penutup, demikian laporan ini sampaikan kepada Bapak Gubernur dan kepada Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir. Mohon kiranya Bapak Gubernur melaunching Blood SMKN se-Sumatera Barat tahun 2022 secara resmi. Demikian laporan kami. Lebih tak kurang kami ucapkan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita mendengarkan laporan pelaksanaan dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat. Sekaligus beliau melaunching Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mahyildi SP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada hari ini dari Dinas Perikanan Kelautan, Biro Organisasi dan kemudian Biro Perekonomian dan kemudian juga Biro Pemerintahan,
hadir bersama kita, dan kemudian dia terkhusus Kepala Dinas Pendidikan beserta dengan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan juga para kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah juga hadir bersama kita yaitu pimpinan PT Tekno Agung dari Semarang. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan jauh-jauh dari Semarang ke Kota Padang ya. Terima kasih Pak. Karena memang kami mendapat informasi kemarin bahwasanya PT Tekno Agung ini bekerja sama dengan SMK 2 Payakumbuh. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal kerjasama sinergi antara PT Tekno Agung dengan SMK di Sumatera Barat. Selanjutnya hadir bersama kita para pengusaha dan kemudian juga para industri yang hadir pada hari ini, dan pimpinan dunia usaha ya, yang ada di Sumatera Barat ataupun juga dari luar Sumatera Barat. Dan selanjutnya tadi telah sama kita saksikan tampilan dari SMK 7 ya. SMK 7 luar biasa, SMK 7 ya. Nah, setelah saya lihat tampilan SMK 7 ini tidak kalah dengan Sofiani itu ya, tidak kalah dengan tampilan-tampilan yang lainnya ya. Maka itu ini perlu dibawa ke luar negeri juga ini kayaknya ya, supaya lebih terasah lagi ya, insyaallah. Terima kasih Nanda ya atas tampilan dan kemudian juga atas usaha kerasnya untuk memberikan tampilan terbaik pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Nah, sehingga pada hari ini karunia yang besar untuk SMK se-Sumatera Barat, yaitu kita akan meluncing 28 ya badan layanan umum daerah ya yang ada di SMK ya. Di badan layanan umum daerah ini bentuk lain ataupun juga bentuk lain daripada BUMD, tapi ini ada di sekolah ya. Nah, jadi artinya lembaga ini, badan ini bisa memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, bukannya untuk kepentingan sekolah saja. Nah, inilah satu yang kita syukuri ya, karena seperti disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi, yaitu semenjak tahun 2015 yang lalu kita sering diperiksa oleh BPK ya, oleh BPKP gitu kan, memeriksa kita ini kok SMK punya usaha gitu ya. Jadi rupanya pendidikan tidak boleh berusaha. Sementara kita ingin menghadirkan tamatan SMK yang berkualitas. Nah ini jalan keluarnya ada dengan adanya BLUT ya. Jadi maksud itu ada manajemen tersendiri, jadi profesional gitu. Ya, bukan ditangani oleh kepala sekolah ataupun juga guru-guru yang ada di sana ya, tapi silakan ada sebahagian antara mereka nanti yang bergerak di sana, tapi penanganannya adalah profesional. Nah, ini namanya BLUT ya. Jadi dan semenjak dulu ya memang kita bercita-cita masuk SMK ini bisa dapat uang. Nah itu masuk SMK ini dapat uang. Itu makanya Kementerian Tenaga Kerja juga mengevaluasi ada kantor-kantor yang mempekerjakan siswa itu tidak ada apa-apanya, dengan alasan mereka magang, mereka belajar. Nah ini tuh kadang-kadang ini yang tidak memberikan semangat kepada calon-calon pengusaha kita, calon-calon entrepreneur kita. Sudahlah energi tenaganya dipakai, tapi tidak pernah dihargai dengan alasan adalah karena praktek
perhatikan untuk dirinya gitu. Dan satu sisi kita terbantu pekerjaan kita oleh mereka. Jadi maksud itu ke depan ini ada di BPKAD ya, maka itu kalau ada yang magang-magang di provinsi harus diberikan uang jerih payahnya ya, harus diberikan. Tidak adil kita rasanya tenaga dipakai dan kemudian tidak dihargai. Itu makanya kemarin ada yang magang-magang dari SMK, maka waktu itu tolong dihargai, minimal adalah mungkin ada uang jalannya lah. Kalau tidak minimal jangan dari rumah pula dia bawa makanan ke sana gitu kan. Ini ceke betul ini kadang-kadang kita ini. Ya. Tidak ada anggaran Pak. Ya pekerjaan Bapak Ibu di kantor terbantu, maka kalau sebenarnya terkurangi dan Bapak Ibu bisa istirahat, keluarkanlah waktu biaya istirahat itu, kumpulkan dan bagi sama mereka. Apalah susahnya. Kenapa? Supaya mereka bangga, Pak, supaya mereka bersemangat, supaya mereka termotivasi gitu. Nah, jadi ini, apalagi kita ingin mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur. Jadi waktu itu ini nanti kepada kantor-kantor yang menggunakan dan kemudian yang ada siswa-siswi magang, maka itu tolong diberikan uang keringatnya lah. Nah, kalau tidak ada nanti biar saya yang bayarnya. Nanti insentif saya gunakan untuk itu. Ya Pak. Ya. Ini supaya anak-anak kita ini tuntas. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin beradir, ya kita harus kembali kepada aturan bahwasanya orientasi masuk SMK ini adalah dunia kerja. Ini kepada Bapak Ibu kepala SMK, tolong camkan betul. Itu makanya kemarin ada yang saya tanyakan, berapa orang? Apa konsep perkuliahan Bapak di pendidikan Bapak berapa sini? 30% teori, 70% praktek. So saya tanya, berapa orang yang tamatan di sini yang menjadi pengusaha? Hanya 7%. Terbalik itu saya bilang. Dia pendidikannya banyak prakteknya, teorinya hanya 30%, tapi sementara hasilnya cuma hanya sedikit yang menjadi pengusaha. Nah, ini tidak benar itu. Mungkin ada yang salah itu. Ya, mungkin ada salah barangkali wawasan yang diberikan. Ya. Sehingga tidak semangat untuk menjadi pengusaha, sementara dia diberikan praktek. Seharusnya terbalik ya, minimal 70% yang menjadi pengusaha, ya mungkin 30% lah barangkali mungkin yang melanjutkan dan kemudian yang lain. Nah maka usaha itu SMK ini orientasinya adalah dunia usaha. Jadi sekarang ini alhamdulillah ini terima kasih ya, perusahaan PT ya, Tekno Agung hadir pada hari ini ya, dan kemudian juga Ibu Batik Lumpo ya, Ibu Novi, Ibu Novi ya, ini beliau hadir sekarang ini. Mana lagi yang pengusaha-pengusaha yang hadir Pak? Boleh berdiri Pak biar saya kenal. Ada pengusaha-pengusaha yang lain yang hadir ya, pelaku usaha. Nah, jadi maka usaha itu alhamdulillah ini beliau hadir pada hari ini ya. Nah mudah-mudahan insya Allah lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama bersinergi dengan
SMK yang ada di Sumatera Barat ini. Itu harapan kita ke depan. Itu makanya Bapak Ibu, kepala SMK dengan kepala SMA berbeda, Pak Kadis. Yang Pak Kadis patuk-patukan, lalu kepala SMA, SMK sembarangan kan. Nah, maka saya itu ini harus betul-betul. Karena kepala SMK itu maka harus mampu bersinergi, bekerja sama dengan pengusaha. Apa perlu barangkali mungkin ini Pak Teguh ini PT apa tadi, PT Tekno Agung ini. Nah, nanti tanya sama beliau, Pak, apa SDM yang Pak butuhkan untuk bekerja tempat Bapak. Komitmen nanti di SMK Payakumbuh itu. Kalau begitu biar saya hasilkan SDM yang Mbak perlukan. Nah begitu, buat MOU-nya. Begitu. Ya Pak ya. Jangan udah bantu kita, bantu pula beliau. Jangan mau dibantu terus. Ya. Karena dengan 1 miliar Pak. 1 miliar. Ya, 1,5. 6 miliar. 1,5. Ada kerjasama yang terbangun. Makos itu cari pengusaha-pengusaha, dan kemudian nanti Bapak siapkan apa kualifikasi SDM yang Bapak perlukan. Nah, kami produksi melalui sekolah kami. Kenapa? Karena kurikulum di sekolah itu dikendalikan, ditentukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala dinas tidak begitu menentukan, cuma barangkali menyetujui aja lagi. Tapi yang membuat konsepnya dan kemudian mempresentasikannya, maka itu ada kepala sekolah. Itu makanya teamwork di sekolah itu harus solid. Solid. Mungkin ada perusahaan PLN, mungkin kita punya apa kualifikasi SDM yang diperlukan oleh PLN, boleh kita siapkan. Maka kita modifikasi kurikulumnya. Kita cari apa pengajarnya, mungkin kapabel dari PLN itu sendiri yang mengajarnya. Karena kita sudah banyak ditipu oleh asing, Pak. Ini pengalaman, Pak. Saya bertemu dengan salah seorang pengusaha, ya, dibantu oleh suatu perusahaan asing, ya, dengan alat yang modern katanya. Iya, kita namanya dibantu kan senang ya Pak, bantu. Tapi oleh pengusaha ini saya bantu alat, tapi nanti kualitas produk Anda begini. Ini yang akan saya terima nanti. Kemudian diproduksilah melalui alat yang dibantu tadi. Kemudian diserahkan kepada bayarnya. Tidak ada satupun yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi. Akhirnya yang dibantu ini, karena ada juga ini, kalau begitu tolong Anda lagi yang mengoperasikan ini, tolong operasikan mesin ini, dan kemudian ya hasilkan produk sesuai dengan keperluan Anda tadi. Dibuatnya, dia gunakan mesin itu. Tidak mampu mesin itu menghasilkan produk sesuai yang dia minta tadi. Coba bayangkan berbahagia, betapa kita sudah dibohongi oleh mereka. Itu makanya kita kan begitu. Ada bantuan alat ini, kita senang dibantu. Tapi ketika bicara masalah produk dari alat itu tidak sesuai dengan standar yang dia perlukan, sehingga kita terima, sehingga kita sudah menjadi tempat barang rongsokan bagi mereka semuanya. Akhirnya oleh teman kita itu diklaim dia ini, berarti Anda penipu. Mesin yang Anda berikan dengan standarnya, standar kualitas yang Anda mau terima, mesin yang diberikan ini tidak mampu memproduksi. Sekarang Anda itu berarti Anda menipu kami, berarti Anda akan kita laporkan kepada lembaga internasional. Takutan dia, akhirnya memang diakuinya Pak,
diakuinya. Pas memang dia sengaja memberikan alat seperti itu, ya karena memang dia mau mengganti alat yang baru, ya, yang lebih canggih, yang lebih baik, ya, dan kemudian kita menjadi tempat, ya, sampah daripada negara-negara tersebut. Kualitas produk yang dihasilkan dalam mesin itu tidak mampu memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan. Akhirnya apa? Berbahagia. Akhirnya dengan terpaksa dia membantu alat yang paling modern untuk itu. Kalau dimodif oleh yang bersangkutan, sekarang baru kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha itu dengan mesin yang diberikannya baru bisa dia terima. Begitu. Maka itu makanya bahagia kita perlu persiapkan anak-anak kita yang ada di SMK sekarang ini, supaya mereka bisa menghasilkan produk-produk, barang-barang yang memang memiliki kualitas produk yang lebih baik. Karena kalau bisa masalah teknologi, berbahagia, tidak mau orang asing itu akan memberikan teknologi yang mutakhir sama kita. Tidak mau. Buktinya, ini peternakan ini. Kenapa Australia tidak mau memberikan sapi betina ke sini? Karena kalau diberikan sapi betina ke sini, maka nanti tidak laku lagi sapi-sapi dia. Kenapa? Kita sudah banyak punya indukan di sini. Kalau toh dikasih dia, dan ada bantuan kita beli atau ada bantuan, barangkali mungkin ketika diberi kepada kita memang sedang mengandung itu sapi itu, tapi setelah melahirkan, setelah itu tidak bisa melahirkan lagi selanjutnya. Maka usaha itu berbahagia untuk memberikan terbaik kepada bangsa ini. Menurut hemat saya tidak ada pilihan lain kecuali memang harus kita hadirkan dan kemudian harus kita persiapkan dari anak bangsa kita sendiri, dan salah satu sumbernya adalah melalui SMK itu. Karena saya sudah bertemu dengan banyak orang yang berbicara masalah itu. Nah, maka itu makanya kita perlu dorong SMK kita ini untuk lebih maju. Nah, kita perlu motivasi lagi SMK ini, kita akan lebih memiliki hasil kualitas dan kemudian juga, ya, perguruan tinggi tentunya. Nah, maka itu Bapak Ibu berbahagia, dengan adanya BLUT sekarang ini di SMK, maka saya harapkan nanti oleh dinas OPD di provinsi jangan dibiarkan sendiri. Jangan hanya dibiarkan untuk dinas pendidikan saja. Nah, nanti ada belutnya yang berkaitan dengan masalah apa? Batik. Nah, itu ada pengusahanya. Nanti ada dinas pariwisata di sini, maka itu gunakan itu produknya itu. Itu makanya nanti yang ada kerjasama itu, ya nanti batiknya kita pakai nanti untuk kita pakai di provinsi nanti. Jangan disuruh kita membuat sementara kita tidak pakai kan? Yang dipakai yang lain-lain juga itu. Itu makanya kita di sini, kenapa kita berpikir ulang ketika ada produk-produk yang dibawa ke dalam, apalagi ada swalayan atau tempat-tempat outlet yang memang ada di sini, kemudian mereka tidak siap menerima produk kita, dan kemudian justru mereka bawa produk dari luar ke dalam. Mau dikemanakan UMKM kita dan menggunakan produk-produk kita? Ya. Nah, di Makassar itu nanti ada pariwisata, ya. Nah, dan kemudian juga nanti dari Pak Sekda, maka nanti produk kita ini kita gunakan, kita pakai. Nah, maka itu kita harapkan nanti, ya mungkin ada di sini SMK, saya tidak tahu secara persis mana belutnya itu, ya. Mungkin ada berkaitan dengan peternakan misalnya, dan perikanan. Maka itu nanti harus ada sinergi dengan dinas terkait dengan provinsi. Jadi bukan hanya pendidikan saja, bukan hanya dinas pendidikan saja, maka didukung oleh dinas-dinas yang lain. Di samping juga Bapak Ibu Kepala Sekolah juga mencari kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Ini yang pertama yang saya ingatkan pada kesempatan ini. So, ada sinergi dengan OPD kita. Ini mungkin nanti Ibu Kabiro, ya, organisasi, ya, ekonomi, nah, disinergikan SMK nanti. Kemudian setelah kita sinergikan, maka produk-produknya kita gunakan. Itu makanya kan UMKM yang ada kan sudah kita programkan itu OPD menggunakan UMKM yang dibinanya sendiri. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Apa produk SMK ini juga kita gunakan. Ya, sinergi dan kita gunakan.
Nah kemudian ya Pak, mungkin Ibu Kabiro Perekonomian, tolong cari nanti kawasan yang luas yang milik provinsi, kemudian kita buat di sana nanti ada gedung sebagai outlet daripada seluruh produk SMK ini. Nah, apakah nanti akan digabungkan dengan kerjasama UMKM dengan koperasi UMKM yang rencana PT Pos atau mana? Atau kalau yang berdekatan dengan itu, bukan itu ada tanah kita itu bekas itu rumah sakit jantung, ya atau mana? Nah, maka itu kita buat outlet di sana, ya maka kita tampilkan bahwasanya produk-produk daripada SMK ini tidak kalah dengan yang lain. Itu contohnya foto saya dengan Pak Kepala SMK berapa itu? Sana. Itu batik dari SMK 7 itu. SMK 8 Mas, SMK 8. Tuh, gagah itu. Saya heran tadi saya ini semenjak pakai baju ini istri saya pangling sama saya. Ah, gagah mana udah gini saya balik ke baju kau aja. Ya. Kan yang gagah anda, Bu. Gagah bajunya enggak? Gagah. Ya. Tidak kalah. Nah, maka itu ini perlu kita hadirkan outlet-outlet tentang ini karena banyak saya lihat SMK yang masalah apa kaitan bangunan tentang apa yang papan-papan itu buat kursi apa segala macamnya itu sudah ada. Itu makanya nanti Pak Kadis kan ada SMK yang buat kursi kan. Nah Pak Kadis perlu kursi nanti buat aja sama SMK itu. Jangan beli lagi kepada yang lain. Sekolah-sekolah kita yang punya kursi nanti buat sama SMK itu. Nah maka itu harus kita gunakan produknya. Ya. Dan kemudian kita fasilitasi di mana sehingga ada kita punya nanti siapa yang datang ke Sumatera Barat ini maka mampir ke outlet tersebut. Nah, termasuk yang kita rencanakan kemarin lah ya peternakan SMKPP ini kerjasama dengan Dinas Peternakan. Jika ada pengadaan sapi maka nanti sinergikan bagaimana jika SMK itu menjadi bagian kita dukung sehingga tamatan di sana yaitu memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki pengalaman yang lebih sehingga tidak perlu lagi nanti ketika akan bekerja maka pengalaman sudah dia dapatkan selama dia sekolah. Maka kalau saya itu apa ijazahnya itu di samping juga ada nanti pengalaman. Nah, sehingga nanti kita akan bisa menghadirkan entrepreneur baru yang berkualitas di segi intelek menguasai dan kemudian dari segi pengalaman juga mereka sudah merasakan. Sehingga ya, nah, kapan perlu nanti setelah menjelang mereka tamat maka mintakan kepada siswa yang mau tamat itu nanti tolong dibuat bisnis plan-nya. Apa perencanaan bisnis mereka setelah tamat. Nanti kita periksa nanti mana yang bankable, mana yang visible dan kita berikan dukungan dengan modal. Nah, kita punya Simama. Ya, kita punya KUR. Kita punya Basnas. Ya, untuk bisa membackup itu. Dan kemudian juga kita juga punya BUMN dan BUMD yang membantu untuk modal-modal pada startup yang ada. Jadi maksud itu kita carikan sumber pendanaannya. Tapi betul kita nilai bagaimana tentang usaha yang mau direncanakan sehingga nanti setelah tamat betul-betul menjadi entrepreneur. Ya, bukan hanya bekerja pada lapangan pekerjaan yang ada, tapi juga mampu untuk membuat lapangan kerja baru. Itu yang kita. Nah, maka saya itu, ya, Bulut ini salah satunya adalah dalam rangka untuk memantapkan itu, ya, untuk menambah pemahaman, untuk melatih mereka.
Ya, kita dulu SMK 6, sekarang SMK 9, SMK 9 Padang, ya, itu apa boganya itu sudah mengisi boga di Garuda. Tidak kalah kita dengan ini, dengan berarti yang sekarang masih enak sotonya sana. Pak nih, Pak SMK 9 mana? 9. Ini lama ya soto Pak Sinan. Lain. Ah, coba lo yo lama. Karena dulu ya Pak di sana sotonya enak Pak. Ya, jangan soto janda juga kan. Nah, soto janda iya, soto SMK 9 juga iya. Soto janda itu maksudnya soto Jawa Sunda, jangan salah-salah ini. Ada di Padang ini namanya soto janda. Itu merek apa? Dari salah satu hotel di sana. Nah, jadi makanya itu ada kuliner-kuliner yang enak di sana. Nah, itu sehingga itu kulinernya masuk kepada Garuda ya Pak. Sekarang masih Pak? Masih sekarang ini? Masih? Nah, alhamdulillah. Nah, itu ditingkatkan lagi bagaimana yang lain-lainnya masuk ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi ini dan sebetulnya kita sudah menunjukkan kualitas-kualitas yang cukup baik ya. Nah, maka itu dengan adanya blood ini, maka untuk lebih mematangkan ya siswa-siswi kita ya, sehingga di samping dia mendapatkan intelektualnya dan kemudian juga mendapatkan pengalaman, maka dengan adanya wawasan dan pengalaman inilah maka mereka lebih siap untuk ya berusaha untuk ke depan. Nah, adalah pengusaha mendampinginya ya, dan kemudian juga nah, insya Allah nanti apa dengan Kadin ya. Nah, Kadin kita kerjasamakan nanti ya, Kadin kota, kabupaten atau juga provinsi, sehingga kita harapkan Kadin bisa membantu ya, dan kemudian juga pengusaha-pengusaha kita, apalagi berbahagia ya di alumni SMK yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini banyak yang sudah sukses. Nah, itu juga bisa kita ajak kerjasama dan juga bisa kita ya ajak bersinergi. Saya yakin dan percaya alumni memiliki semangat yang luar biasa dan tanggung jawab yang luar biasa untuk menguatkan dan mengokohkan tamatan-tamatan ataupun alumni-alumninya tentunya insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan hadirnya 8 BLUT ya SMK negeri di Sumatera Barat ini, dan juga ini ada perhotelan berapa buah ini SMK-nya? 10 yang perhotelan. Nah, berarti ini berarti nanti bisa kerjasama sama Balairung ini. Ya. Balairung nanti. Ya, karena memang kita sudah punya BUMD. Ya, di Jakarta. Nah, ini bisa sinergikan. Ya, sehingga nanti ini menjadi suatu kerjaan yang sangat baik. Balairung tukang promosinya di Jakarta sana, dan kemudian ini. Nah, kemudian nanti insya Allah berbahagia bulan November itu di Sumatera Barat ini tahun 2022 ini itu akan ada event-event. Tahun 2003 juga begitu. Kita sudah siapkan event-event yang nanti akan mengisi ya hotel-hotel sekolah kita ataupun juga hotel yang ada di Sumatera Kota Padang ini, dan kemudian juga tentu juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi ya ini yang sebagai informasi untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi dan sinergi ya kita ke depan OPD di provinsi, ada pengusaha, ada alumni, nah, dan kemudian juga ada pihak-pihak yang ingin berkontribusi ya. Dengan adanya BLUT ini Pak, maka juga terbuka peluang untuk bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Bersama pihak ketiga. Jadi maksud saya itu nanti sekolah itu betul-betul punya usaha. Ya. Nah, tergantunglah nanti bagaimana manajemen yang dimiliki oleh BLUT gitu. Ya. Dia artinya punya peluang. Nah, itu maka nanti tempat-tempat BLUT SMK ini mana yang strategis nanti akan dilirik oleh pengusaha-pengusaha. Nah, sehingga nanti akan bisa bekerja sama dan untuk mensinergikan potensi itu semuanya. Ya, malam tadi kita memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku pariwisata di Sumatera Barat. Salah satunya adalah pengelola homestay. Nah, nanti barangkali mungkin ada BLUT SMK yang ada di Bukit Tinggi Agam. Bukit Tinggi SMK berapa? SMK 2. Nanti bisa itu. Itu rumah-rumah masyarakat yang ada di Banwampu, yang ada di Koto Gadang yang ditinggal-tinggalkan itu bisa dijadikan sebagai ya homestay. Bisa kerjasama. Nah, itu makanya nanti tergantung bagaimana nanti kemampuan daripada manajer yang berada di BLUT ini nantinya
untuk melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Ya, jadi tidak mesti apalagi kita ke depan akan mengadakan rapat-rapat itu di desa-desa lagi, negari-negari untuk mendukung desa wisata. Nah itu makanya berbahagia. Apalagi kalau seandainya di sana ada makanan enak. Malam tadi saya dapat informasi, pagi tadi saya dapat informasi ada berapa orang dari kementerian itu senang betul acara di provinsi Sumatera Barat ini. Salah satunya apa? Sekali sebulan ingin merasakan bagaimana enaknya masakan Minang. Itu Pak. Pagi tadi ada melapor sama saya, Pak, itu Pak Sekjen itu sekali sebulan itu mau ke sini itu Pak. Kadang-kadang tanpa pengetahuan kita. Kenapa? Dia mau merasakan enaknya masakan Padang. Itu. Karena 60% orang datang ke Sumatera Barat ini adalah karena disebabkan karena makanan. Ya, makanan. Ya. Nah, ini maksud itu ini kita punya ya keunggulan-keunggulan di situ sehingga akan mendukung dan kemudian akan mempercepat perkembangan blood yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini yang sekarang ini ada di SMK yang kita miliki. Mudah-mudahan ya dengan kita launching pada hari ini maka blood ini akan terkelola secara baik dengan manajemen yang profesional ya, dan kemudian ya akan memberikan dampak yang positif kepada para siswa-siswi kita dan juga kepada sekolah kita ya, dan juga tentu akan memberikan dampak yang positif kepada Sumatera Barat umumnya dan masing-masing daerah pada khususnya, dan kemudian tentu akan lebih mengasah siswa-siswi kita akan lebih ya siap untuk beraktivitas di lapangan nantinya. Itu mari sama-sama kita launching 28 blood SMK di Sumatera Barat hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan kebaikan untuk kita semua, dan kita doakan anak-anak kita yang berada di SMK di Sumatera sekarang ini ke depan akan menjadi orang-orang yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Gubernur Sumatera Barat untuk masih tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita undang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Padang. Berkenan beliau untuk langsung menuju ke atas panggung untuk melakukan pemukulan gandang tambua bersama Gubernur Sumatera Barat. Sekaligus langsung di launching pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Badan Layanan Umum Daerah SMK se-Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama. Dan Bapak dan Ibu hadirin, Bapak-bapak kita sudah berada di atas. Sama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian telah di-launchingnya Badan Layanan Umum Daerah SMK se-Sumatera Barat. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya berkenan Bapak untuk masih tetap berada di atas panggung. Akan dilanjutkan dengan penyerahan SK Gubernur Sumatera Barat, penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu kita undang langsung Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang, SMK Negeri 6 Padang, SMK Negeri 9 Padang, SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, SMK Negeri 3 Pariaman. Bapak Ibu hadirin, kita akan saksikan bersama. Berkenan Gubernur Sumatera Barat menyerahkan SK atau Surat Keputusan Gubernur penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hadirin, kita saksikan langsung diserahkan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan juga Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hadirin kembali berikan tepuk tangan. Dan telah diserahkan kepada SMK Negeri 2 Padang. Lanjut kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Padang.
Selanjutnya juga diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada SMK Negeri 9 Padang. Dan hadirin, selanjutnya SK juga diserahkan oleh Gubernur kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Diabadikan sesaat. Dan yang kelima diserahkan oleh Gubernur kepada SMK Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pariaman. Hadirin kembali berikan tepuk tangan yang hangat pagi ini. Dan selanjutnya berkenan Bapak untuk foto bersama Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, setelah ini juga akan dilanjutkan dengan penyerahan hasil penilaian 23 SMK negeri, di mana bapak-bapak kepala sekolah kita sudah berada di depan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya di katalog siapa? PPJ. Telepon PPJ kok? Rosail. Hah? Nabi. Sampai mana? Padang. Oh ya. Iya. Jadi nanti umroh pesan motif seragam. Buatkan motifnya, tawarkan apa yang mau. Motifnya kan. Penting ada minangkabaunya. Motifnya sudah pada tangan desain motifnya masalah. Dari direktorat aja. Pemakai SMK satu. Seluruh produk outletnya itu ada di berada pada satu outlet. Makanya baru dibangun. Mungkin nanti itu ekonomi. Belum. Bang pameran. Ini produk-produk dari SMK itu. Itu orang kementerian ada produk. Kita membangun orang insyaallah. Dan itu alumni SMK peduli sama SMK. Ini ceritanya apa ya? Dari Prajabati. Pelajar. Iya, Prajabati. Nah, ma, kamera. Ini kamera SMK betul. Tim lot SMK 4 mana? Lot SMK. Ya. Itu lah lot. Sudah. Sampai masuk ke tiga tadi. Bisa foto ya dengan tim lot SMK. Jadi banyak. SMK, Pak. Ya.